Motivasi Mas, kalau saya. Motivasi itu tadi, saya termotivasi oleh kakak saya. Kakak saya yang pertama, itu harusnya sudah bisa berangkat. Padahal mertuanya juga haji. Nah, itu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Sehingga tahun 2000 kakak saya meninggal tidak punya apa-apa. Saya termotivasi oleh itu. Terus terang aja termotivasi oleh itu. Nah, untuk masalah jual mobil, itu saya termotivasi oleh teman. Awakmu daftar haji durung. Saya gitu ya pokoknya duwe mobil, tolong mobil mungkin daftar. Nah, itu yang saya pakai untuk motivasi. Saya Muhammad Kasyati Asyari. Saya lahir 6 April tahun 1957. Kesibukan sekarang tinggal jual koran sama nerima jasa iklan. Nah, koran itu saya rintis mulai tahun Agustus 1985. Baru 40 tahun. Sekarang sudah agen, kalau dulu masih subagen. Subagen ya proses ya. Proses itu tidak instan ya, tidak langsung bisa jadi. Ya untung waktu itu media cetak itu masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebelum rame-rame nyantret, saya bisa mencapai 400 eksemplar satu hari, belum media yang lain. Awal-awalnya ya memang 1-2 Mas, cuma 1-2 sampai. Dan juga saya juga sempat jadi loper. Dari loper, terus saya sendiri kerja jadi agen itu tidak sendirian, tapi dibantu oleh keluarga. Dibantu oleh keluarga, juga istri dan anak saya juga ikut terlibat semuanya di situ. Di awal-awal usaha itu tahun 85. 85 itu anak saya yang pertama itu masih 5 tahun. Yang nomor 2 itu masih umur 3 tahun, kelahiran 82. Terus saya menjadi subagen itu sampai tahun 94. Tapi 94 saya sudah jadi agen sendiri, agennya Jawa Pos. Agen Jawa Pos saya baru dilepas tahun 94. Setelah saya bisa melunasi rumah ini. Jadi rumah ini saya beli tahun 94 lunas. 94 lunas. Itu pun dulu masih harga 12 jutaan. Ini semua tidak lepas dari agen saya, Toko Abadi. Toko Abadi sebelum saya mengambil rumah ini, itu saya konsultasi sama yang punya Toko Abadi, yaitu Abah Saat Soban. Itu saya pamiti, ambil saja. Terus nanti hitungannya belakang. Nah, saya diberi kemudahan untuk itu. Sehingga tahun 94 rumah ini lunas, hitung-hitungan saya masih utang separuh. Sehingga rumah ini sertifikatnya saya sekolahkan lagi untuk melunasi utangnya. Saya dilepas jadi agen sendiri tahun 94-95 itu. Nah, sampai sekarang masih eksis, tapi dengan adanya gempuran dari internet, koran saya sekarang tinggal 40%. Tinggal 40%, tapi kebanyakan dari kantor. Jadi anak saya tidak mengizinkan. Anak saya yang terakhir yang di Jakarta, yang di PNS, di POM, itu menyarankan untuk berhenti. Karena dia menganggap pekerjaan ini cukup berat. Tapi bagi saya enggak. Saya harus punya kesibukan. Kalau saya tidak punya kesibukan, kelihatan tambah cepat tua kan. Kalau saya pribadi memang saya dari kecil memang suka kerja. Daftar saya Juni tahun 2012. Ibu tahun 2012 sudah jual gorengan. Ibu. Nah, tapi sebelumnya itu Ibu sudah ganti profesi dari awal buka es jus, suka catering di rumah.
Kalau cateringnya kena badai ekonomi 9798, amblas sudah gulung tikar. Terus hari ngono, ya tapi yang bertahan sampai sekarang gorengannya. Daftar haji, keinginan saya ingin daftar haji itu sejak ONH itu masih ongkos naik haji itu untuk dapatkan porsi itu 15 juta. Saya sudah punya keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Waktu itu ya menyelengi sih, ya enggak tutup-tutup sian. Saya di samping jualan koran, saya kan juga seorang karyawan. Saya karyawan PT Bromo Steel Indonesia. Di sana saya masuk Bromo Steel Indonesia tahun 82, tahun 2012 itu pensiun lah. Uang pensiunnya yang sampai untuk daftar. Saya tidak mikir kapan berangkatnya. Walaupun di situ sudah ada estimasi bahwa saya berangkat tahun 2026. Tapi tidak tahunya ini 2026 bisa maju tahun 2025. Dalam perjalanannya itu, setelah anak-anak lulus sekolah, sekolahnya kuliahnya sudah selesai semua, yang nikah tinggal satu, yang belum nikah tinggal dua, yang kuliah tinggal satu, tahun 2015 berangkat kuliah, lulus tahun 2018, langsung daftar PNS, alhamdulillah nyantol. Setelah itu baru kepikiran mulai itu melengkapi tahun 2014 ibu sudah bisa beli mobil. Waktu itu pemikiran saya beli daftar haji itu kan masih sekitar 35 sampai 40 jutaan kan estimasi saya. Waktu itu kan masih 60-40. 40% jamaah, 60% subsidi. Nggak taunya sekarang setelah tahun 2022 atau 2023 itu dibalik kan. Jadi 70-30. Yang 70 jamaah, yang 30 subsidi. Subsidi itu kan dari manfaat, nilai manfaat yang duit 25 juta ditabung itu. Nah, dari itu anunya. Karena waktu itu estimasinya di bawah 40 juta, sehingga sekarang jadi 60 juta, nggak cukup ya mobilnya yang ditol. Mobilnya yang dijual untuk melunasi pelunasan ibadah haji tahun 2024 kemarin. Jadi mobilnya sempat bertahan 10 tahun. Dari 2014 sampai 2024. Dilego, nah itu nambah itu. Motivasi diri untuk beribadah. Tidak ada maksud-maksud lain, jadi pingin dipanggil Pak Haji, pinginan enggak. Malah saya kalau dipanggil itu saya enggak seneng saya. Saya enggak seneng saya. Panggil apa, dipanggil itu enggak. Enggak. Yang pertama ditoto itu dulu niat. Dari niat langsung daftar. Jangan memperhatikan kapan aku berangkat. Kalau sudah bisa beli mobil, sudah bisa beli rumah, anak sudah tidak begitu membutuhkan biaya, silahkan berdaftar. Tapi kalau sudah diniati daftar haji, uang ONH itu, uang BPIH itu jangan diudik-udik. Diniati untuk haji, kapanpun berangkatnya, berapapun biayanya, pasti ada jalan keluarnya. Misalnya kebutuhan ekonomi mendesak, Pak? Diniati dari awal.